bersama. Penyebab perubahan iklim. Perubahan iklim yang sangat berdampak pada makhluk hidup dan lingkungan di bumi disebabkan oleh beberapa hal. Penyebab tersebut antara lain, akibat aktivitas manusia memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. 1. Peningkatan kadar CO2. Saat ini emisi karbon yang diakibatkan oleh aktivitas harian manusia, entah itu dari pembakaran bahan bakar fosil, limbah induksi, hingga emisi rumah tangga mengalami peningkatan signifikan yang dapat mengancam kondisi bumi. Tingginya emisi karbon ini juga ditenggarai menjadi penyebab utama perubahan iklim dan peningkatan suhu global. Menurut data Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, tingkat konsentrasi karbon dioksida atau CO2 di atmosfer global sudah mencapai rata-rata 4.107,6 part per million atau ppm pada 17 Mei 2022. Angka tersebut sudah naik sekitar 6,2% dibanding tahun 2011. Menurut NASA, konsentrasi CO2 di atmosfer saat ini bahkan sudah meningkat sekitar 50% dibanding awal era industri tahun 1750. Ini melampau atau peningkatan CO2 yang terjadi secara alami selama periode 2000 tahun. NASA menyebut peningkatan kadar CO2 ini berasal dari aktivitas manusia seperti penggundulan hutan atau deforestasi karena serta pembakaran bahan bakar fosil. Peningkatan kadar CO2 dan gas rumah kaca lainnya di atmosfer berpotensi menaikkan suhu permukaan bumi yang kemudian bisa memicu perubahan iklim dan bencana alam hingga dampak pada terganggunya aktivitas ekonomi. Menurut Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO, kadar konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 di atmosfer mencapai rekor tertingginya pada tahun 2016. Jumlah konsentrasi gas CO2 mencapai rekor tertingginya di dalam 800 tahun. Berdasarkan penelitian WMO, jumlah yang tampak pada 3-5 juta tahun lalu ketika suhunya 2,3 derajat lebih hangat dan ketika lapisan Greenland dan Antartika Barat meleleh yang mengakibatkan naik permukaan laut hingga 10-20 meter lebih tinggi. 2. Proses terjadinya efek rumah kaca. Rumah kaca yang digunakan untuk budidaya di negara yang memiliki musim salju atau percobaan tanaman di bidang biologi dan pertanian. Panasnya matahari yang masuk lewat atap kaca sebagian dipantulkan keluar atmosfer, sementara sebagian lainnya terperangkap di dalam rumah kaca yang mengakibatkan naiknya suhu. Pada prosesnya, panas bumi kembali masuk yang mengakibatkan suhu bumi naik lalu akhirnya menghangat. Mulanya, kondisi bumi hanya akan menghangat saja. Namun, apabila hal ini terus berlanjut, bumi tidak hanya menghangat melainkan juga memanas yang bersifat global. Hal itu dikenal sebagai pemanasan global atau global warming. Anomali efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah belerang dioksida, nitrogen monoksida, dan nitrogen dioksida serta dengan
senyawa organik lainnya seperti gas metan dan klorofluorokarbon (CFC). Gas-gas tersebut memegang peran penting dalam peningkatan efek rumah kaca dan yang bisa berakibat buruk bagi manusia, hewan, dan tumbuhan di bumi. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Adalah titik gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia. Karbon dioksida adalah gas terbanyak kedua. Kita tahu bahwa karbon dioksida tidak baik untuk dihirup lagi. Akan tetapi gas tersebut semakin banyak karena timbulnya dari berbagai proses alami seperti letusan vulkanik, pernapasan hewan dan manusia yang menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida, dan pembakaran metal organik, contohnya pada tumbuhan. Fotosintesis memecahkan karbon dioksida dan melaksanakan oksigen ke atmosfer serta mengambil atom karbon dioksida lainnya. A. Uap air mempunyai kadar 36-70%. Uap air merupakan gas rumah kaca yang timbul secara alami dan bertanggung jawab terhadap sebagian besar dari efek rumah kaca. Dalam model iklim, meningkatnya temperatur atmosfer yang disebabkan efek rumah kaca akibat gas-gas antropogenik akan menyebabkan meningkatnya kandungan uap air di troposfer dengan kelembaban relatif yang lumayan konstan. B. Karbon dioksida mempunyai kadar 9-26%. Kita tahu manusia telah meningkatkan jumlah karbon dioksida yang dilepas ke atmosfer ketika mereka membakar bahan bakar fosil, limbah padat dan kayu untuk menghangatkan bangunan, menggerakkan kendaraan, dan menghasilkan listrik. Pada saat yang sama, jumlah pepohonan yang mampu menyerap karbon dioksida semakin berkurang akibat perambahan hutan, diambil kayu maupun untuk perluasan lahan pertanian. C. Metana mempunyai kadar 4-9%. Metana adalah komponen utama gas alam, juga termasuk gas rumah kaca. Metana merupakan isolator yang efektif, mampu menangkap panas 20 kali lebih banyak apabila dibandingkan karbon dioksida. D. Nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida merupakan gas isolator panas yang sangat kuat yang dihasilkan terutama dari pembakaran bahan bakar fosil dan oleh lahan pertanian. E. Gas lainnya. Gas rumah kaca lainnya dihasilkan dari berbagai proses manufaktur campuran berfluorinasi, dihasilkan dari peleburan aluminium. 4. Titik aktivitas yang menghasilkan karbon dioksida. Gas yang dihasilkan dari pembakaran bensin yang menyebabkan efek rumah kaca adalah karbon dioksida. Sebenarnya, gas karbon dioksida ini bukanlah suatu masalah, namun karbon dioksida yang berlebihan dapat menyebabkan semakin banyak panas yang diserap dan dipantulkan kembali ke bumi. A. Penebangan hutan. Hutan merupakan penghasil oksigen terbesar di dunia. Jumlah oksigen di dalam menipis. Berkurangnya tumbuhan dan pohon besar menyebabkan air tanah berkurang. Selain itu, tidak ada kanopi untuk kehidupan di bawahnya. B. Penggunaan bahan bakar fosil. Bensin, solar, dan sejenisnya juga menjadi penyebab timbulnya efek rumah kaca. Kalau lapisan ozon semakin menipis, lama-kelamaan berlubang, menyebabkan radiasi matahari ke bumi semakin besar. C. Penggunaan freon. Senyawa yang di dalamnya terdiri atas atom karbon, klorin, dan
Fluorin CFC memiliki sifat zat yang tidak mudah terbakar dan dapat bersifat beracun atau toksik. Berdasarkan wujudnya, klorofluorokarbon berwujud gas CFC sering digunakan dalam alat-alat elektronik yang terdapat di sekitar kita seperti AC atau air conditioner, mesin pendingin kulkas, atau refrigerator, bahan aktif pemadam kebakaran, proses pungutan busa, bahan dorong pada produk semprot. Aktivitas yang menghasilkan gas metana maut tanah terbentuk dekat permukaan bumi, terutama karena aktivitas mikroorganisme yang melakukan proses metagenesis. Secara alami, makanan bereaksi dengan radikal hidrogenesis. Metana akan hilang dengan merubah menjadi karbon dioksida dan air. Pada tahun 2010, kandungan metana di Arktik diperkirakan 1850 mol, 2 kali lebih tinggi jika dibandingkan sampai 4000 tahun sebelumnya. Pada sejarahnya, konsentris metana di atmosfer bumi diperkirakan antara 200 dan 400 mol selama periode glasial zaman es dan 600 sampai 700 mol pada periode interglasial. Metana di atmosfer bumi merupakan salah satu gas rumah kaca yang utama dengan potensi pemanasan global 25 kali lebih besar daripada CO2 dalam periode 100 tahun. Metana mempunyai efek yang besar dalam jangka waktu pendek. Waktu hidup 8,4 tahun di atmosfer, sedangkan karbon dioksida mempunyai efek kecil dalam jangka waktu lama lebih dari 100 tahun. Titik aktivitas yang menghasilkan nitrogen oksida NOx. Aktivitas yang menghasilkan nitrogen oksida seperti pemakaian pupuk nitrogen yang berlebihan dalam menggunakan limbah pada sebagian bahan bakar, alat ternak aktif, penggunaan bahan bakar minyak bumi. 7. Aktivitas kendaraan bermotor. Emisi kendaraan bermotor merupakan salah satu pemicu terjadinya pemanasan global. Karena polutan dan karbon dioksida CO2 yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap peningkatan gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. Udara sebagian besar mengandung gas nitrogen N2 dan oksigen O2. Dengan bantuan gas oksigen dalam udara dan kondisi dalam mesin kendaraan bermotor yang suhu dan tekanannya tinggi, maka hidrokarbon CX-HY diubah menjadi gas karbon dioksida CO2 dan uap air H2O. Dengan kondisi dalam mesin kendaraan bermotor yang suhu dan tekanannya tinggi juga mengubah gas N2 ini menjadi berbagai gas nitrogen oksida atau NOx yang berbahaya. Semakin tinggi suhu dalam mesin kendaraan bermotor, semakin banyak gas NOx yang dihasilkan. 8. Kegiatan produksi dan penggunaan plastik. Dikarenakan plastik mudah didapat dengan harga yang lebih murah, setelah kantong plastik tidak dibutuhkan lagi, maka akan terbuang di tempat sampah di sembarang tempat dan berujung di TPA atau bahkan di laut ataupun sungai. Sampah plastik yang berakhir di lautan sangat berpotensi mencemari dan memberikan dampak bagi keseimbangan ekosistem di laut, karena plastik dapat terurai dengan memakan waktu lebih lama, yaitu ratusan hingga ribuan tahun kemudian. Proses produksi, konsumsi, dan rombongan pasti akan menghasilkan emisi karbon yang tinggi sehingga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Karena kondisi bumi semakin memanas, semakin dingin emisi karbon dihasilkan, maka semakin tinggi konsentrasi gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Produksi plastik. 99% plastik yang ada di dunia ini masih terbuat dari minyak dan gas bumi yang
diekstrak atau diambil dari perut bumi. Minyak dan gas bumi diambil dari perut bumi, kemudian dikirim ke tempat pemurnian sehingga mendapatkan berbagai macam turunan minyak dan gas bumi. Dalam skala dunia, penelitian menunjukkan bahwa plastik menghasilkan jejak karbon sebesar 1.781 juta metrik ton CO2 ataupun 60% dari emisi ini dihasilkan saat proses produksi dan transportasi minyak bumi sehingga menjadi pelet-pelet plastik. B. Produksi produk plastik. Pelet presentasi adalah butiran kecil yang umumnya berbentuk silinder atau cakram dengan diameter beberapa milimeter vertikal. Ini adalah bahan baku industri yang diangkut ke lokasi produksi tempat plastik. Penggunaan dibuat dengan cara dicairkan ulang dan dicetak menjadi produk akhir. Proses pencetakan plastik membutuhkan suhu dingin yang didapatkan dari pembakaran batu bara kira-kira dapat menghasilkan emisi karbon sebesar 535 juta metrik ton CO2. C. Pengolahan dan pembuangan sampah plastik. 40% plastik di dunia ini digunakan sebagai kemasan sekali pakai. Hanya 2% yang ada di dunia ini berhasil daur ulang menjadi produk yang sama. 8% hasil plastik didaur ulang menjadi kualitas plastik yang lebih rendah. Jadi pada proses produksi plastik yang dimulai dari ekstraksi minyak bumi hingga pengolahan sampah menghasilkan emisi karbon yang sangat tinggi. Semakin tinggi emisi karbon yang dihasilkan, maka semakin tinggi konsentrasi gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Konsentrasi gas-gas yang tinggi di atmosfer menyebabkan peningkatan suhu bumi dan berujung pada krisis iklim yang kita alami saat ini. 9. Kontribusi sampah. Sampah kota perlu dikelola secara benar agar laju perubahan iklim bisa diperlambat. Sampah sendiri turut menghasilkan emisi GRK berupa gas metan walaupun dalam jumlah yang cukup kecil dibandingkan emisi GRK yang dihasilkan dari sektor hektunan dan energi. Diperkirakan 1 ton sampah dapat menghasilkan sekitar 50 kg gas metan. Metan merupakan gas yang terbentuk dari proses dekomposisi anaerob sampah organik yang juga sebagai salah satu penyumbangan gas rumah kaca yang mempunyai efek 20-30 kali lipat dibandingkan dengan gas CO2. Total produksi metan bergantungan kepada komposisi sampah yang secara teoritis bahwa setiap kg sampah dapat berproduksi 0,5 m gas metan. Kontribusi dalam efek penahanan global sebesar 16%. Metan terbentuk sebagai hasil metabolisme zat ranking di dasar rawa dalam lambung manusia dan hewan serta dalam tumpukan sampah di tempat prosesan akhir sampah. Jumlah metan yang dihasilkan oleh negara maju dan negara berkembang
beraber secara global kira-kira 66 emisi metan dari TPA berasal dari negara-negara maju, 15 dari negara transisi secara ekonomi, dan 20% dari negara-negara berkembang. Jadi, kesimpulannya, perubahan iklim disebabkan oleh peningkatan suhu rata-rata global yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, CO2, metana, CH4, dan dinitrogen oksida N2O. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menjebak panas matahari dan peningkatan suhu bumi.